Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga semuanya sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Muhammad Asyar Kumara dari Universitas Dian Nusantara atau UNDIRA, Fakultas Ilmu Komputer, prodinya Teknik Informatika. Nah, dalam video ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang etika pergaulan dalam rangka melengkapi tugas besar saya yang mata kuliahnya pendidikan karakter. Langsung saja kita masuk pembahasan. Sebelum kita membahas tentang etika pergaulan, kita harus tahu apa itu pergaulan. Apa itu pergaulan? Pergaulan berasal dari kata gaul. Dalam KBBI, gaul adalah hidup, berteman atau bersahabat. Nah, pergaulan itu merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Artinya, manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Nah, pergaulan itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, pergaulan sehat, dan yang kedua, pergaulan tidak sehat atau pergaulan bebas. Nah, pergaulan sehat itu adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok dengan normal baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Sementara pergaulan tidak sehat atau pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Jadi, pergaulan bebas adalah proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Nah, dalam pergaulan bebas ini terdapat beberapa penyebab terjadinya pergaulan bebas. Antara lain yang pertama, satu, kurangnya pemahaman agama dan iman. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Tanpa agama, hidup manusia akan kacau, karena tidak mempunyai landasan hidup. Agama dan keimanan dapat membentuk kepribadian individu. Dengan agama, individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Para remaja yang ikut dalam pergaulan tidak sehat ini biasanya tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, perubahan zaman. Seiring perkembangan zaman, kebudayaan berkembang atau lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan Indonesia, sehingga memicu para remaja bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. Yang ketiga, kesenjangan. Kesenjangan ekonomi, pertunjukan kemewahan di media massa memungkinkan remaja terpicu untuk ikut bermewah-mewahan tanpa melihat kemampuan ekonominya. Akibatnya, tidak jarang ada remaja yang menempuh jalan tidak baik untuk memenuhi gaya hidup mewah. Yang terakhir, kurang kontrol. Berkurangnya kontrol terhadap remaja dapat membuat remaja lepas kontrol, sehingga tidak jarang sesuatu sudah terlambat. Remaja menganggap masalah pergaulan adalah urusan anak-anak muda. Nanti orang tua akan ikut campur tangan ketika telah terjadi sesuatu. Padahal ketika sesuatu yang baru terjadi, segala sesuatu sudah terlambat. Nah, setelah kita bahas tentang pergaulan, mari selanjutnya kita masuk dalam etika dalam pergaulan. Nah, etika pergaulan itu apa sih? Etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Dalam bergaul, kita juga sebaiknya pandai menempatkan diri dan dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua dan yang lebih muda. Orang yang lebih tua atau orang yang dituakan harus kita hormati, yang sebaya harus dihargai, dan yang lebih muda harus kita sayangi. Dalam etika pergaulan antar manusia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang dihadapi, teman, guru, atau orang tua. Yang kedua, di mana pergaulan itu berlangsung. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita bersikap. Dalam etika pergaulan, ada beberapa prinsip yang ditekankan kepada hal-hal positif, seperti untuk mempertegas eksistensi diri atau guna menjalin persaudaraan serta menambah wawasan. Prinsip yang pertama yaitu saling menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia pasti akan membutuhkan manusia lain. Keadaan ini harus kita sadari betul, supaya kita tidak menjadi manusia yang paling egois dan merasa paling benar. Prinsip yang kedua yaitu hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Hubungan yang baik adalah hubungan yang saling menguntungkan.
Saya yakin di sini kita tidak suka dirugikan, demikian sebaliknya orang lain juga tidak suka kita rugikan. Dan itulah salah satu dasar pergaulan sehat yang lain adalah simbiosis mutualisme. Jangan sampai kita berpikir untuk merugikan orang lain. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Nah, satu kata yang selalu saya ingat, jika kita ingin dihargai dan dihormati orang lain, maka kita harus lebih dulu menghargai dan menghormati orang lain. Nah, menghargai dan menghormati orang lain ini bisa dilakukan dengan banyak hal, seperti menghargai dan menghormati pendapat orang lain, menghargai dan menghormati cara beribadah orang lain, dan menghargai dan menghormati adat istiadat orang lain, serta menghormati dan menghargai cara berpikir orang lain. Yang keempat, tidak berprasangka buruk. Agama manapun jelas melarang seseorang untuk berprasangka buruk kepada orang lain, karena prasangka buruk hanya akan mendatangkan masalah dan permusuhan antara kita dengan orang lain. Yang kelima, saling memahami perbedaan. Manusia dilahirkan dengan berbagai macam perbedaan, baik itu dari segi fisik, psikologis, ras, suku, budaya, dan lain-lain. Setiap manusia itu memiliki keunikan tersendiri. Karena hal inilah kita harus memahami perbedaan tersebut. Seperti kata Bhinneka Tunggal Ika, slogan kita berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, yang keenam, saling memberikan nasihat. Orang bijak berkata teman yang baik adalah teman yang selalu mengajak ke jalan yang baik dan mencegah ke jalan yang tidak baik. Ini juga salah satu prinsip yang sehat. Dengan saling memberikan nasihat, kita secara tidak langsung menjalin hubungan yang lebih sehat. Bukan hanya untuk dunia saja, tapi juga untuk akhirat kelak. Nah, selain 6 hal yang tadi, dalam memahami prinsip-prinsip etika yang baik, maka perlu juga untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hak dan kewajiban. Yang kedua, tertib dan disiplin. Yang ketiga, kesopanan. Yang keempat, kesederhanaan. Yang kelima, kejujuran. Yang keenam, keadilan. Yang ketujuh, cinta kasih. Yang kedelapan, suasana dan tempat pergaulan kita. Nah, setelah kita mempelajari prinsip-prinsip etika pergaulan tadi, selanjutnya kita masuk ke penerapan etika pergaulan. Etika juga dapat digunakan sebagai tolak ukur kepribadian seseorang. Etika dapat dibentuk melalui berbagai cara, antara lain dengan pergaulan, pendidikan, lingkungan, supaya di bawah maupun yang di atas kita, baik di sisi sosial maupun usia, adalah prinsip saling menghormati. Dengan etika yang baik dapat dipastikan bahwa seseorang akan dapat diterima dengan baik dalam pergaulan sehari-hari. Beberapa hal mendasar dalam etika pergaulan untuk membentuk etika adalah: yang pertama, bersikap sopan santun dan ramah. Yang kedua, perhatian terhadap orang lain maupun keluarga kita. Nah, yang ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, toleransi dan rasa ingin membantu. Yang kelima, mampu mengendalikan emosi diri. Selanjutnya, manfaat pergaulan. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Memiliki pergaulan yang sehat tentunya akan membawa dampak positif untuk diri sendiri serta lingkungan sekitar. Sedangkan pergaulan tidak sehat hanya akan membawa dampak negatif untuk diri sendiri. Nah, berikut ini beberapa manfaat dari menjalin pergaulan sehat. Nah, yang pertama, menjalin pergaulan sehat bisa meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, memiliki hubungan positif dengan teman sekitar bisa meningkatkan kebahagiaan. Yang ketiga, pergaulan sehat bisa membuat seorang bisa lebih mudah menentukan tujuan hidupnya. Yang keempat, dengan memiliki pergaulan sehat, kita akan memiliki rasa secara kawan dengan teman. Nah, lewat pergaulan sehat, pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman akan terjadi. Nah, ini penting untuk memperkaya wawasan dan memperbaiki penampilan dalam karir. Nah, setelah kita mempelajari manfaat dalam bergaul tadi, selanjutnya kita akan membahas hambatan dalam bergaul. Nah, dalam bergaul ada beberapa hambatan yang menyebabkan kita sulit bersosialisasi. Salah satunya adalah kesulitan dalam melakukan komunikasi. Dalam berkomunikasi, terkadang kita mengalami kesulitan. Beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan komunikasi yaitu kurangnya informasi atau pengetahuan kita. Yang kedua, tidak bisa menjelaskan mana yang paling penting di antara sejumlah hal yang dikomunikasikan. Yang ketiga, tidak menyimak. Yang keempat, kehilangan kesabaran, membiarkan komunikasi menjadi perdebatan. Yang kelima, suasana hati yang buruk. Nah, jika salah satu atau lebih faktor yang tadi terjadi dalam komunikasi kita, maka dipastikan komunikasi kita akan menjadi sulit. Akibatnya kita akan malas melakukan komunikasi.
selanjutnya, dan itu akan menjadi hambatan kita dalam memulai pergaulan. Nah, itu hanya salah satu contoh hambatan. Nah, berikut beberapa contoh hambatan lainnya dalam bergaul. Pertama adalah memiliki sebuah kepribadian tertutup atau disebut juga kepribadian introvert. Memiliki sebuah kepribadian yang dimana dianggap cukup kaku. Memiliki sebuah rasa dan kepercayaan diri yang dimana rendah. Memiliki sebuah rasa akan tidak percaya diri sama sekali. Yang terakhir, memiliki sebuah ketakutan akan hubungan sosial atau trauma. Nah, setelah kita membahas sedikit tentang etika pergaulan tadi, maka saya simpulkan dalam kehidupan sehari-hari, tepatnya di pergaulan atau saat kita sedang bergaul, etika itu harus ada dan kita harus mempunyainya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam bergaul serta hal-hal yang tidak diinginkan. Saran dari saya, kita sebagai orang yang berpendidikan sebaiknya menjaga ucapan dan perbuatan sebelum melakukannya. Dalam pergaulan, kita seharusnya tidak membeda-bedakan sesama manusia, karena semua manusia itu sama di mata Tuhan. Dan kita juga harus menjunjung tinggi asas kesopanan dan kesusilaan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku, dan diisi dengan kegiatan yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani yang sehat bagi kita. Nah, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.